tadi malam didatangi simbah-simbah, assalamualaikum, terus kata mau dijawab waalaikumsalam, habis dijawab waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tota Diansah. Kali ini saya akan membawakan sebuah konten yang bernama CHI, yaitu cerita horor Indonesia. Di dalam konten ini saya akan menceritakan tentang cerita-cerita horor yang berada di Indonesia. Oke, dalam video pertama ini saya akan menceritakan sebuah cerita seseorang yang mendaki ke Gunung Sindoro. Saya sudah bersama orangnya yang berada di samping saya. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Kukuh, bisa dipanggil Kukantiandono, bisa dipanggil Kukuh, seperti itu. Oke, daripada berlama-lama, marilah kita langsung saja menuju ceritanya. Oke, saya ceritakan pengalaman saya pendakian Gunung Sindoro. Saya ceritakan mulai dari awal, mulai dari rencana. Kan saya dulu waktu semester 5 berarti tahun 2018 ya, tahun 2018. Itu rencana sama teman saya bertiga, yaitu saya sendiri, Abkar sama Maul. Nah, kita berencana melakukan pendakian Gunung Sindoro. Waktu itu kita merencanakan sekitar bulan Januari, kalau tanggalnya saya lupa, tapi itu pas bulan Januari, entah Januari awal atau pertengahan, lupa. Nah, pengalaman saya itu kan kita berencana bertiga, tetapi ada kendalanya teman saya yang bernama Abkar itu nggak menyetujui kalau saya ikut pendakian ke Gunung Sindoro ini, karena si Abkar tahu kelemahan saya, fisik saya, karena kita dulu pernah naik ke Merbabu. Nah, di situ dia tahu kelemahan saya di fisik saya, karena si Abkar nggak mau kalau saya repotkan, dia gendong saya, mungkin dia berpikir kalau saya nanti kalau ikut pendakian cuma merepotkan saja dan nggak sesuai target mereka. Karena target si Abkar ini sama si Maul itu sampai puncak, tapi kalau saya targetnya kan cuma ikut-ikutan aja, cuma nambah pengalaman, karena itu pengalaman pendakian kedua saya setelah pendakian Merbabu. Nah, kan rencana awal bertiga. Setelah mendekati hari H-2 kayaknya ya, H-2 si Abkar membatalkan pendakian itu. Ya karena itu tadi, karena Abkar nggak suka kalau saya ikut pendakian, makanya Abkar membatalkan. Akhirnya si Maul juga membatalkan, jadinya rencana kita bertiga gagal semuanya. Nah, pas hari H rencana pendakian itu, saya bangun tidur WA lagi sama Maul. Mak, kan saya kalau panggil Maul kan Maele, Mak, saya biasa panggil Mak gitu. Mak, gimana, jadi apa enggak? Pengen nih, saya bilang gitu ke Maul. Terus si Mael bilang, ya gas tong, bilangnya seperti itu. Nah, dari situ kita berdua punya rencana kalau nanjaknya cuma berdua aja. Jadinya pas bangun tidur itu, saya masih ingat kalau bangun tidur itu jam setengah 6. Saya bangun tidur langsung WA Maul, kita merencanakan pendakian ke Gunung Sindoro, kita memutuskan berdua saja tanpa mengajak si Abkar. Nah, kan keputusannya udah matang, kita berangkat berdua, kita packing. Si Maul, karena posisinya waktu itu saya di rumah dan si Maul itu masih di kos. Waktu itu kan saya kuliahnya di Solo. Si Maul berangkat dari Solo dan saya berangkat dari rumah. Saya rumahnya kan di Boyolali, ya Maul dari Solo ke rumah saya. Setelah Maul selesai packing, terus saya juga selesai packing, karena pas rencana matang berdua itu kita bagi yang dibawa apa, peralatannya yang bawa siapa aja, itu sudah
koordinasi semua. Jadinya pas mau berangkat kita udah ready semua. Nah, persiapan mepet, terus pencarian alat maupun logistik juga mepet. Jadinya ya seadanya saja. Pas berangkat Maul menghampiri saya itu sampai Boyolali. Maul itu sekitar jam 10. Nah, jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Terus untuk itu cuma peralatan aja yang kita siapkan. Untuk logistik kita belinya waktu di nanti pas mendekati base camp gitu. Nah, pas mau sampai di rumah saya, tiba-tiba si Apkar bikin story. Intinya kalau dia menyindir saya karena merusak acara si Apkar, jadinya mereka gagal, malah ditinggal. Dia bikin story yang intinya kayak anak kecil pokoknya. Dia bikin story, wong aku yang punya rencana, gini deh, yang punya rencana siapa, yang berangkat siapa, gitu. Itu storynya Abrar. Tapi ya biarin aja lah, wong ya dia nggak mau kalau saya repotkan. Dan kebetulan si Maul mau menemani saya ikut mendaki di Gunung Sindoro, jadi kita putuskan berangkat berdua. Nah, kita berangkat itu selesai persiapan, berangkat dari rumah saya ke base camp itu berangkatnya jam setengah 11. Saya berangkat dari rumah, terus sampai base camp itu jam berapa ya? Jam 3. Kurang lebih jam 3 lah. Jam 3 terus kita cari logistik yang belum kita beli, kita cari di sekitar base camp, kita packing lagi, terus istirahat sebentar. Nah, seusai istirahat dan packing logistik maupun peralatan yang kurang, kita memutuskan berangkat nanjak itu habis asar ya, kurang lebih jam 4. Nah, pas itu kan hujan. Si Mas basecampnya sudah bilang, "Mas, pendakiannya besok aja, ini nanti hujan, pasti besok pemandangannya jelek gitu." Tapi si Maul terus nyamber omongannya si mas-mas yang penunggu basecamp itu tadi. Mas, biasanya kan kalau malam hari hujan, paginya cerah Mas. Ya kalau biasanya gitu, tapi ya lihat aja besok. Tapi saya menyarankan pendakiannya besok aja, bermalam di sini dulu, kata mas-mas basecampnya seperti itu. Tapi si Maul memutuskan berangkat nanjaknya ya hari itu juga. Nah, kita akan berangkat nanjak jam 4 ready nanjak, kita udah packing dan udah siap nanjak semuanya. Kita memutuskan dari base camp ke pintu gerbang itu naik ojek. Nah, tahu sendiri kan sensasinya naik ojek Sindoro Sumbing. Kalau yang udah pernah ke sana tentunya tahu bagaimana sensasinya naik ojek di pendakian Sindoro maupun di Sumbing. Nah, seusai kita diantar ojek sampai di pintu gerbang, kita mulai nanjak ya jam 4 lebih karena kita dari base camp juga jam 4. Nah, kita mulai dari nanjak dari pintu gerbang. Kita berdoa terlebih dahulu biar diberi keselamatan dan juga pulang dengan juga selamat. Kita berdoa berdua, kemudian mulai nanjak itu kurang lebih jam 4:15. Kita mulai nanjak pelan-pelan demi perlahan, karena tadi yang dibilang Apkar benar, karena fisik saya lemah. Ketika di sepanjang perjalanan itu saya cuma ngeluh, yang pertama lemes, yang kedua mual. Di perjalanan ke pos 1 itu saya mual, saya pusing, mungkin 10 langkah berhenti, sampai saya bilang ke Mak, sabar ya Mak, gendong aku ya Mak, gitu, bilangnya seperti itu. Tapi si Mael ya terus saja sabar. Iya, pas sudah sampai di pos 2, kita istirahat lagi. Dan dari perjalanan dari pos 1 sampai pos 2, rintangannya luar biasa, mulai dari fisik, mulai dari jalurnya, karena ya bisa dibilang emang saya pemula banget karena baru
baru pernah daki ya 2 gunung itu. Yang pertama dulu Merbabu, terus yang kedua ini Sindoro. Saya menganggapnya berat banget, soalnya jalur via Alang-Alang Sewu, jalur Sindoro, kalian nanti silahkan mencobanya sendiri, rintangannya seperti apa. Pasti yang sudah tahu juga pasti pernah mengalaminya. Dari tadi udah sampai di pos 2. Nah, di pos 2 saya mulai merasakan takut. Tapi takutnya saya itu karena ya itu tadi ada, mulai di situ saya berpikir kalau ada hewan buas. Karena kita berdua, Maul bilang, "Kro," kan Maul biasa kalau panggil saya Pokro, tapi lebih kadang Pokro, kadang Imron gitu. "Kro, kita nggak bawa senjata loh, nggak bawa pisau." "Weh, apa ya mak?" "Iya," dia Maul bilang gitu. Nah, yang saya takutkan kalau ada hewan buas yang menerkam. Lah, saya berpikirnya di situ karena yang mendaki lewat via Alang-Alang Sewu di hari itu cuma kita berdua. Sampai di base camp, sampai perjalanan sepanjang sampai pos 2 kita nggak menemukan pendaki lainnya kecuali kita berdua. Jadinya dari sampai base camp sampai di pos 2 itu tadi ya kita isinya cuma kita berdua. Nah, saya menyadarinya di situ. Kok dari tadi nggak ada orang papasan di jalan, nggak ada orang turun. Saya baru menyadarinya di pos 2 itu. Kalau yang saya takutkan itu kalau ada hewan buas dan kita cuma berdua, nggak ada yang nolong. Saya mulai takutnya di situ. Tapi ya gimana, mau nggak mau kita berdua harus ambil resiko karena dari rencana awal sudah mantap ya, apapun konsekuensinya harus kita tanggung bersama. Nah, sepanjang perjalanan pos 2 sampai pos 3 itu fisik saya mulai tenang, mulai tertata karena mungkin ya ada rasa takut itu tadi kali ya. Jadinya fisik saya mulai tenang. Nah, sepanjang perjalanan pos 2 ke pos 3 jalurnya itu lebih ekstrim lagi dari 1 ke 2. Yang 2 ke 3 itu jalurnya semakin curam. Nah, di tengah perjalanan pas di sekeliling kanan kiri ada semak-semak semua, si Maul mengeluh, "Kro, aku capek." Padahal dari pos 1 sampai di pos 2 Maul tanpa mengeluh apapun. Tapi pas di pos 2 ke pos 3 Maul mulai mengeluh, capek, nggak kuat sampai di pos 3. Nah, dari situ saya mulai, wah, ini nanti kalau si Maul nggak kuat terus saya nggak kuat gimana. Nah, dari situ ya mau nggak mau saya harus menggantikan karir yang saya bawakan, muatannya lebih sedikit dari yang dibawa Maul. Kita tukeran karir, yang tadinya yang berat dibawa Maul gantian tak bawa. Nah, udah gantian karir, kita nanjak sedikit demi sedikit. Terus saya bilang, "Mak, katanya kamu udah pernah kesini, masih jauh nggak, Mak?" "Isah, Kro, masih setengah perjalanan lagi sampai di situ." Wah, saya bawa karir berat banget, masih setengah perjalanan lagi karena Maul udah mulai ngeluh dan capek ya, mau nggak mau saya harus membawakan ransel yang berat tadi sampai di area camp. Sepanjang perjalanan ya mau nggak mau tak lalui, rasa takut harus saya hilangkan. Nah, sampai di pos 3 kurang lebih jam 9 apa jam setengah 10 ya, jam 9 lebih apa kayaknya, jam 9 lebih, karena di perjalanan dari pos 2 ke pos 3 itu lebih lama dari pos 1 ke pos 2. Nah, udah sampai di pos 3, terus ranselnya saya letakkan, kita cari area camp. Si Maul menemukan, "Kro, ngecamp di sini aja." Ya udah, saya ngikut Maul aja yang udah senior pendakian gitu. Nah, udah sampai, kita buka tenda di situ. Nah, kita waktu itu saya dan Maul itu nggak permisi
nggak permisi, nggak bilang apa-apa, kita lupa bilang permisi dan apapun itu. Nah pas udah buka tenda, terus udah kita kita rangkai, udah selesai, kita masuk ke tenda. Nah pas masuk ke tenda, pas cuacanya gerimis, kok kebetulan banget ya, saya juga nggak tahu, pas tendanya itu udah berdiri, kita udah selesai packing, terus masuk itu terus turun hujan, hujan gerimis itulah ya, biasalah di gunung hujan rintik-rintik seperti itu. Nah pas kita mau bikin kopi, kan udah selesai packing, kita masuk, terus kan kita bikin kopi. Nah nggak taunya tenda itu kayak digoyang-goyangin, udah gerek gitu kan. Mikirnya saya kan, mungkin angin, tapi si Maul bilang, kok angin geraknya kayak gini ya, biasanya kalau angin kan bus gitu kan, tapi itu tendanya kayak digoyang gitu, gerek kayak gitu. Tapi ya mikirku kan, paling angin, ya udah, kejadian itu udah berlalu. Terus gak, ya mikirnya kita berdua, paling cuma angin kok, karena yang ngecamp di situ dari awal tadi sampai di pos 3 area camp itu isinya cuma kita berdua. Dari base camp sampai pos 3 sumpah nggak ada orang, nggak ada pendaki lainnya, karena ya emang itu nggak hari libur, itu hari biasa. Makanya yang sampai di pos 3 itu cuma kita berdua. Pas kita berdua itu tok, maka dari itu ya yang kita takutkan kita hewan buas ya, gitulah. Nah pas kejadian tenda digoyang itu selesai, kita tidur buat persiapan fisik kita kan, untuk nanjak besok pagi. Nah pas tidur, saya kalau di gunung emang nggak bisa tidurnya cuma tidur ayam, cuma bisa merem. Tapi kalau si Maul, entah karena dianya sering naik gunung jadinya tidurnya pules. Nah pas tengahnya tidur, nggak tahu itu emang halusinasi saya atau emang ada, saya juga nggak tahu. Saya mulai dengar suara gamelan, kayak gamelan ya, suara gamelan dan alat lainnya lah, pokoknya kelenengan seperti itu. Tapi yang saya pikirkan, paling itu suara orang mantenan di bawah, saya mikirnya gitu. Tapi itu ngantenan apa enggak saya nggak tahu, tapi saya mikirnya paling itu hajatan orang di bawah gitu. Karena ya suaranya emang gamelan, itu yang gamelan sama kelenengan itu suaranya pekat banget. Tapi ya mau nggak mau yang tahu ya saya, karena si Maulnya udah tidur, saya mau bangunin juga malah gimana, nggak enak itu. Nah setengah tidur, si Maul itu tahu-tahu nyikep saya dari belakang, nggak tahu kan. Saya dia kaget, wong saya juga pas tidur, terus tahu-tahu gitu. Nah pas tengahnya tidur, tahu-tahu Maul itu nyikep saya dari belakang, slep gitu kan. Saya kaget karena itu tiba-tiba, dan kan saya tadi habis denger gamelan itu, terus tiba-tiba Maul nyikep saya dari belakang, slep gitu, nggak tahu kenapa. Terus saya dicikep gitu, saya nggak tahu Maul kenapa. Saya cuma diam aja ya, paling dia kedinginan, saya kan bilangnya gitu. Nah udah tidur, terus saya kebelet kencing itu. Saya bangunin saya memberanikan diri membangunkan Maul. Karena saya takut kencing sendirian, Mak temenin saya kencing. Akhirnya saya nggak berani keluar, saya kencingnya di botol aqua, dan botol aquanya tak taruh di luar. Saya nggak keluar tapi kencingnya di dalam tenda. Jorok banget ya biarin lah, karena saya saking takutnya jadinya kencingnya di dalam botol itu. Nah habis itu kita tidur lagi sampai pagi. Kita bangun jam 4 apa jam berapa, jam 4 kan ya, jam 4 lebih. Dan itu posisinya emang bener kata base campnya masnya tadi, jam 4 itu masih gerimis dan kabutnya sangat tebal sekali. Pemandangan
gunung Sumbingnya nggak kelihatan, samping kanan kirinya juga nggak kelihatan, bener-bener hujan gerimisnya, tapi gerimis rengket gitu loh, gerimis kabut nggak kelihatan sama sekali. Ya udah, mau nggak mau kita di dalam tenda masak bikin kopi, masak bikin mie, sama karena kita bawa nugget, kita sama goreng nugget, jadinya makan mie sama nugget. Habis makan, selesai makan, kita tidur lagi karena posisinya masih hujan. Gak mungkin kalau kita mau nanjak pas hujan itu, jadinya kita putuskan untuk tidur lagi. Ya, pas waktu sampai kita habis istirahat, kita selesai istirahat, terus kita packing persiapan turun. Itu kita turun ya habis duhur, sekitar sebelum duhur, kira-kira jam 11-an kali ya, jam 11-an kita packing, kita turun. Nah, pas kita turun udah sampai di pintu gerbang tadi, setelah habis di pintu gerbang, si Maul bilang, "Kro, ngerti ra? Tahu nggak tadi malam kenapa? Tadi malam itu saya didatengin Simbah. Assalamualaikum," bilangnya gitu. "Assalamualaikum Mas, nyuwun Al-Fatihah nggih buat doanya kita semua biar diberi keselamatan." Intinya gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Intinya gitu. Si Maul cerita kalau tadi malam didatengin Simbah, "Assalamualaikum," terus kata Maul dijawab "Waalaikumsalam." Habis dijawab "Waalaikumsalam," terus Simbahnya tadi bilang kalau minta Al-Fatihahnya biar kita diberi keselamatan semua gitu. Karena kesalahan kita ya tadi pas waktu buka tenda kita nggak salam, nggak minta izin atau dan sebagainya, kita tinggal buka aja tanpa permisi, tanpa apapun itu. Mungkin karena itu kali ya si Maul didatengin Simbah itu. Tapi Maul ceritanya pas udah di bawah, pas udah sampai di habis pintu gerbang itu cerita gitu. Terus saya jadi merinding saya habis cerita itu ya. Terus saya kaget, masa iya Mak, pas gegek pas nyikep, pas meluk, pas nyikep saya tadi, aku bilangnya gitu. Lah iya pas itu saya didatangi Simbah, katanya dia seperti itu. Nah, Simbah itu selesai si Maul Al-Fatihah, terus Simbahnya pergi. Nah, itu pengalaman saya waktu pendakian Gunung Sindoro. Mungkin dari rekan-rekan yang pernah naik Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu mungkin bisa diceritakan pengalamannya, dan pengalamannya pasti lebih menarik daripada saya. Seperti itu, saya pengalamannya selama pendakian Gunung Sindoro ya itu tadi, mulai dari saya cuma nanjaknya cuma berdua, sampai di area camp juga cuma berdua, dan diganggu hal-hal yang menurut kita ya di luar dugaan kita. Terus ya pengalaman itu tadi ya, mungkin itu saja pengalaman selama pendakian Gunung Sindoro saya, hanya itu saja. Oke, itu adalah cerita dari saudara Kokoh. Mungkin bisa menjadi pelajaran buat kalian ketika sedang mendaki gunung. Sekian video kali ini. Terima kasih.